Channel ini membahas cara membangun mindset yang benar tentang uang dan rezeki. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk hidup yang lebih tenang dan bertanggung jawab. Buat kamu Gen Z di Indonesia yang lagi ngerasa pusing soal duit, tenang, kamu gak sendirian kok. Kali ini kita bakal bedah bareng. Kenapa sih situasinya sulit ini? Dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya? Yuk, kita mulai. Generasi Z berisiko jadi generasi termiskin. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini adalah sebuah peringatan keras. Sebuah realita yang harus kita hadapi bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa bisa sampai separah ini? Apa sih yang bikin tantangan finansial kita tuh rasanya beda banget dengan generasi orang tua kita dahulu? Jawabannya, karena kita hidup di realitas ekonomi yang baru. Aturan main soal keuangan yang dulu dipakai sama orang tua kita, sekarang itu udah nggak berlaku lagi. Kita menghadapi tekanan-tekanan unik di era modern ini yang memaksa kita buat pakai strategi yang benar-benar beda. Setidaknya ada 3 musuh besar yang lagi ngejar kita nih. Pertama, inflasi gila-gilaan yang bikin nilai uang tabungan kita makin lama makin kecil. Kedua, krisis perumahan. Harga rumah udah nggak masuk akal, bikin punya rumah sendiri itu rasanya cuma mimpi. Dan yang ketiga, masyarakat kita makin menua. Artinya, beban finansial di pundak kita nanti bakal makin berat. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat nanggung generasi di atas kita. Tapi masalahnya ternyata nggak cuma soal ekonomi doang loh. Ada satu tembok gede lagi yang sering nggak kelihatan. Kesenjangan pola pikir. Dan seringnya tembok ini dibangun justru di dalam rumah kita sendiri. Coba dengar kutipan dari Theodorik. Ini lingkaran setan. Beda modal awal antara yang lahir di keluarga yang melek finansial sama yang enggak. Itu bisa sampai 2 atau 3 miliar rupiah. Dan itu baru starting pointnya aja. Kebayang nggak sih gimana beda jauhnya garis start kita dalam hidup? Coba kita bayangin ya, obrolan di 2 rumah yang beda. Di satu rumah mungkin seringnya dengar, gak apa-apa kok nyicil atau udah kewajiban anak buat nanggung orang tua. Di rumah lain, pesannya beda banget. Kamu harus ngerti investasi, dan kalau bisa, hidup itu jangan punya utang. Dua pola asuh ini kan yang akhirnya membentuk 2 jalur finansial yang beda banget dari kita kecil. Kondisi kayak gini bahaya banget, karena bisa berujung ke apa yang namanya learned helplessness. Ini tuh kondisi psikologis di mana seseorang ngerasa pasrah, ngerasa nggak punya kekuatan buat mengubah nasibnya sendiri. Mungkin karena pengalaman buruk di masa lalu, akhirnya mereka ngerasa kejebak dan berhenti mencoba. Ini jadi salah satu penghalang mental terbesar buat bisa maju. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Pilar pertama yang paling penting, kita harus nambah pemasukan. Era di mana kita bisa hidup enak cuma dari satu pekerjaan kayaknya udah lewat deh. Jadi ini dia rangkuman buku panduan buat kita bertahan hidup. Ada 3 langkah utama. Pertama, perbaiki pola pikir kita. Kedua, kembangkan penghasilan. Dan yang ketiga, bangun kebiasaan yang benar. Ketiga hal ini harus jalan barengan, gak bisa dipisah-pisah. Jadi ini poin krusialnya. Pertanyaan yang harus kita tanyain ke diri sendiri, itu bukan investasi apa ya yang lagi bagus, tapi skill baru apa yang harus gue pelajarin supaya nilai gue naik dan bisa dapat duit lebih banyak. Jadi fokusnya kita geser dari cuma mikirin cara ngelola uang, jadi gimana caranya ngehasilin lebih banyak uang buat dikelola. Kenapa ngandelin satu pemasukan itu bahaya? Karena kerja keras aja udah nggak cukup. Side hustle atau kerjaan sampingan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Kuncinya adalah terus belajar skill baru, biar harga kita di pasar makin mahal. Dan yang paling penting di awal karir, fokus bikin jurang yang dalam banget antara pemasukan dan pengeluaran. Punya pemasukan gede itu percuma kalau nggak ada fondasi yang kuat.
semuanya bisa ambruk. Nah, ini dia pilar terakhir yang jadi penentu segalanya, disiplin. Karena uang sebanyak apapun di tangan orang yang nggak disiplin cuma bakal numpang lewat aja. Ini nih perbedaan paling mendasar antara jalan menuju pusing 7 keliling sama jalan menuju kebebasan finansial. Kebanyakan orang kan terima gaji, belanja dulu buat kebutuhan dan keinginan, baru nabung sisanya. Kalau ada sisa. Nah, kebiasaan yang benar itu dibalik. Terima gaji, langsung sisihkan buat investasi dan tabungan, baru sisanya dipakai buat hidup. Cuma ngebalik urutan doang, tapi ini bisa ngubah takdir finansial kamu. Ada kutipan keren nih, katanya dunia itu punya 7 keajaiban. Tapi Albert Einstein nambahin ada yang ke-8, yaitu bunga majemuk atau compounding interest. Ini adalah konsep paling sakti buat ngebangun kekayaan jangka panjang. Jadi apa sih bunga majemuk itu? Gampangnya gini, anggap aja kayak bola salju. Kamu mulai dengan bola salju kecil, terus kamu gelinding dari atas bukit. Makin ke bawah, bola saljunya makin gede dengan sendirinya kan? Nah, uang kamu juga bisa gitu. Dia beranak dari hasil investasinya sendiri. Makanya, faktor paling penting di sini adalah waktu. Seberapa panjang bukitnya. Itulah kenapa mulai sedini mungkin itu jadi kunci utamanya. Pada akhirnya, tujuan kita semua ini bukan cuma sekedar jadi kaya. Tujuan utamanya adalah jadi merdeka secara finansial. Sebuah kondisi di mana hidup kita itu udah bisa ditopang sama passive income dari aset-aset yang udah kita bangun. Coba dibayangin, sebuah hidup di mana kamu kerja karena kamu mau, bukan karena kamu harus. Sebuah hidup di mana kamu yang pegang kendali. Nah, pertanyaan sekarang untuk kamu setelah ngelihat semua ini, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil buat bisa sampai ke sana? Sama-sama kita mengubah mindset. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.